Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kami sudah bersama Bapak Laude Muhammad Fatun, SPI MHI, untuk melaksanakan wawancara terkait hubungan internasional dalam konteks evaluasi keberhasilan kebijakan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia dalam memperkuat peran negara dan dalam hubungan internasional. Sebelum memulai wawancara, kami selaku kelompok 4 dari mata kuliah kepemimpinan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan beberapa waktu besarnya untuk menjawab wawancara kami ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Kebetulan juga ini bidang saya. Ya, baik Pak. Kemudian untuk mempercepat efisiensi penyelesaian wawancara dan waktu, kami mulai beranjak pada pertanyaan yang pertama. Baik. Menurut pendapat Bapak, bagaimana sih Pak implementasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif dapat mempengaruhi persepsi global terhadap reputasi sebuah negara dan akhirnya memperkuat peran diplomatis dan ekonominya? Baik, begini. Kalau kita bicara tentang bebas dan aktif, gitu ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, memang begini. Kalau kita lihat dari tradisi bahwa ada pemaknaan yang berbeda, gitu. Antara free itu kan artinya bebas, sama dalam konteks independen dan aktif itu berbeda. Jadi kalau kita maknai bahwa free and active foreign policy dengan independent and active foreign policy itu maknanya berbeda. Makanya kalau ditanya tentang bagaimana implementasi politik luar negeri hari ini, gitu ya, tergantung pilar mana yang kita ingin evaluasi, gitu. Karena pilar politik luar negeri Indonesia itu kan kurang lebih ada beberapa bidang. Di antaranya ada keamanan dan pertahanan, kemudian ada perdagangan di ASEAN, kemudian ada diplomasi maritim, kemudian ada perlindungan warga negara, dan kemudian adalah menjaga stabilitas ekonomi, gitu. Jadi tergantung pilar mana yang pengen kita evaluasi. Namun intinya bahwa sesuai dengan amanat konstitusi, gitu ya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia memang ditempuh melalui diplomasi. Artinya bahwa setiap implementasi dari politik luar negeri Indonesia itu diupayakan dengan menggunakan pendekatan komunikasi dan negosiasi. Nah, pertanyaan tadi, apa yang perlu dievaluasi, bidang mana yang perlu kita jelaskan? Karena kalau kita mau lihat dari bidang politik dan keamanan, misalnya Indonesia selalu berperan signifikan dalam upaya untuk menjaga stabilitas global. Misalnya, Indonesia di kerangka regional ASEAN, misalnya Indonesia selalu menginisiasi pertemuan regional untuk menyelesaikan konflik di Myanmar dalam kudeta yang terjadi di negara tersebut. Kemudian Indonesia selalu menjadi inisiator juga dalam fasilitator dan mediator dalam upaya untuk menyelesaikan konflik di kawasan Laut Cina Selatan, gitu. Kemudian Indonesia juga bersikap sangat netral dan sentral terhadap munculnya koalisi dan aliansi di kawasan Indo-Pasifik seperti The Quad, kemudian seperti AUKUS, kemudian munculnya BRI, munculnya SAGAR dalam India, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa peran Indonesia dalam konteks politik dan keamanan sudah sangat signifikan. Namun kembali bahwa politik luar negeri Indonesia itu tetap saja menggunakan pendekatan diplomatik sebagai upaya dari Indonesia untuk mencari mitra, karena makna dari bebas aktif itu kan upaya untuk mencari jalan tengah. Artinya Indonesia tidak mencoba untuk terlalu berat pada satu posisi. Walaupun saat ini memang pembentukan politik luar negeri yang bebas dan aktif tadi itu dibentuk di era ketika Perang Dingin terjadi. Saat ini kan sudah tidak ada lagi istilah tentang blok barat maupun blok timur. Namun
Indonesia tetap konsisten, artinya bahwa sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki visi untuk tidak menciptakan blok tertentu karena Indonesia memiliki doktrin pertahanan non-aliansi gitu. Dan Indonesia juga sesuai dengan amanat konstitusi selalu berhubungan dengan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam perdamaian dunia, kemudian ikut serta dalam berbagai isu-isu yang strategis, termasuk misalnya mencoba memfasilitasi konflik Rusia Ukraina gitu ya, kemudian memfasilitasi konflik Israel Palestina, kemudian mencoba untuk berpartisipasi dalam berbagai forum-forum lain, termasuk misalnya Indonesia menjadi anggota Dewan tidak tetap PBB kurang lebih sekitar 4 kali. Ini menunjukkan bahwa peran Indonesia gitu ya dalam kancah regional maupun global itu selalu diperhitungkan, karena memang Indonesia selalu dipercaya sebagai negara yang mampu menjadi menjadi fasilitator. Karena begini, orang Melayu itu kan selalu berkomunikasi dengan hati, maka komunikasi yang dibangun dengan pendekatan diplomatik adalah salah satu strategi yang paling signifikan untuk menciptakan bagaimana kepentingan nasional itu bisa diterjemahkan dan difasilitasi agar menjadi objektif bukan subjektif. Seperti itu. Baik Pak, berarti untuk pendekatan diplomatik Indonesia dalam politik luar negeri sudah cukup berhasil ya Pak sejauh ini? Untuk mengukur berhasil dan tidaknya tergantung target. Kita lihat targetnya seperti apa, kemudian evaluasinya bagaimana. Kalau misalnya kita kasih contoh, kita punya target 5, kemudian yang tercapai 3, nah berarti kan ya sesuai target evaluasinya. Cuman karena memang basic pertanyaannya kualitatif, maka kita bisa bilang peran Indonesia selama ini sudah sangat berpengaruh, karena salah satu peran Indonesia dalam konteks misalnya Laut Cina Selatan, Indonesia dan beberapa negara ASEAN itu mencoba untuk mempercepat dialog Code of Conduct yang pernah disetujui dan disepakati pada tahun 2003. Ini menunjukkan bahwa signifikansi Indonesia walaupun bukan menjadi negara di climate gitu ya, Indonesia selalu berupaya keras untuk menjaga stabilitas regional maupun global agar tidak berimplikasi signifikan terhadap ekonomi dan politik global. Oke. Baik Bapak, pertanyaannya sangat menjawab pertanyaan kita. Kemudian melanjutkan pada pertanyaan yang kedua, izin Bapak, bagaimana sebuah negara dapat menggunakan diplomasi multilateral sebagai bagian dari strategi politik luar negeri bebas aktif untuk memperkuat peran mereka dalam arena internasional? Oke. Diplomasi multilateral merupakan salah satu strategi level partisipasi negara dalam mencoba untuk mencapai, menerjemahkan, dan mengobjektifkan kepentingan nasionalnya gitu. Kelebihan dari diplomasi multilateral adalah kita mampu mencari mitra strategis lebih banyak gitu, karena aktornya kan banyak. Oleh sebab itu, diplomasi multilateral itu adalah diplomasi yang memastikan bahwa apa yang kita capai itu ketika kita gagal berdiplomasi dengan satu negara, maka kita ada pilihan-pilihan lain gitu. Makanya multilateral itu bisa menjadi sesuatu yang juga memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan diplomasi dan kepentingan nasional Indonesia. Faktanya apa misalnya? G20 yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah, dan ketika Indonesia diasumsikan menjadi tuan rumah, maka Indonesia dianggap sebagai negara yang cukup berhasil melaksanakan event itu, dan itu ranahnya multilateral. Dan Indonesia menjadi salah satu negara di kawasan ASEAN yang menjadi anggota G20. Pertemuan yang sifatnya multilateral itulah yang kemudian mencoba untuk memastikan bahwa kepentingan global itu adalah kepentingan yang memang harus didiskusikan dan harus selesaikan dan harus dikomunikasikan, dikoneksikan agar bisa mencapai stabilitas bersama gitu. Jadi kalau ditanya misalnya apakah diplomasi multilateral penting, sangat penting, karena partisipasi Indonesia sudah sangat banyak. Misalnya dalam forum-forum PBB, misalnya yang lalu Indonesia selalu menginisiasi misalnya
dalam General Assembly gitu ya, Indonesia selalu menginisiasi untuk bisa menghukum genosida yang terjadi di Palestina gitu kan. Kemudian dalam konteks G20 Indonesia misalnya selalu berupaya keras untuk menjadikan forum G20 ini sebagai forum bukan menjadi ranah politik bagi Rusia dan Ukraina yang sedang berkonflik pada saat itu. Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang menstabilkan situasi gitu kan, walaupun ada sempat panas sedikit. Kemudian dalam multilateral lain misalnya Indonesia menjadi salah satu inisiator namanya IORA ya, Indian Ocean Rim Association gitu. Itu multilateral juga. Kemudian dalam konteks multilateral lain misalnya ada pertemuan Indo-Pasifik gitu kan, Indonesia juga sangat menginisiasi. Kemudian ada pertemuan lain misalnya di APEC, Indonesia juga terlibat. Jadi diplomasi multilateral itu cuma level partisipasi yang membuat Indonesia berpotensi untuk bisa mencari mitra strategis dalam menerjemahkan objektivitas dan kebijaksanaan luar negerinya agar apa yang ditargetkan itu bisa tercapai. Dan multilateral itu menunjukkan bahwa ketika kita mampu bertarung, kita mampu kemudian berdiplomasi dengan negara-negara yang ada di sekitaran multilateral, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kapasitas dan kita termasuk negara yang diperhitungkan. Karena hampir semua forum-forum yang ada di kawasan multilateral, Indonesia selalu terlibat dan selalu memberikan masukan-masukan, termasuk memberikan saran, termasuk isu-isu yang sangat strategis dan banyak sekali. Termasuk misalnya ketika COVID yang lalu gitu ya, ada namanya pertemuan Foreign Policy Global Health Security, dan itu ketuanya Indonesia dalam konteks multilateral. Artinya bahwa multilateral ini memang adalah pertemuan yang melibatkan banyak negara. Namun dengan banyak negara itu justru menjadi kesempatan buat Indonesia untuk bisa mencari mitra ketika menerjemahkan kepentingan. Karena kan ketika kita terlibat dalam suatu diplomasi itu pasti banyak kepentingan yang kita bawa gitu kan. Maka kepentingan yang kita bawa itu tidak mungkin kita hanya terjemahkan itu pada satu negara saja. Maka kesempatan dengan multilateralisme itu membuat kita bisa berdiskusi, bisa saling berpartisipasi dan terkoneksi dengan negara lain yang mungkin saja memiliki sinergi dengan yang kita inginkan. Baik Bapak, dapat dilihat juga kan dari keterlibatan Indonesia yang dalam peran diplomasi multilateralnya kayak yang tadi Bapak udah sebutin kayak G20 dan saat untuk penyelesaian COVID juga, itu kan menunjukkan ya bahwa pentingnya diplomasi multilateral itu dapat berfungsi untuk mencari mitra strategis yang lebih luas lagi, karena memastikan kita mempunyai jangkauan hubungan diplomasi yang lebih luas dengan mengutamakan pendiskusian mengenai stabilitas kan ya Pak. Nah, berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, dalam konteks politik luar negeri bebas aktif, bagaimana nih sebuah negara dapat membangun dan memperkuat aliansi strategis untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya dalam kancah global? Oke, baik. Pertama, saya luruskan ya bahwa dalam konteks Indonesia tidak mengenal kata aliansi. Jadi sesuai doktrin pertahanan kita bahwa Indonesia itu tidak mengenal kata aliansi. Kenapa? Karena sesuai kita itu pertama dari sisi identitas politik luar negeri yang bebas dan aktif tadi. Yang kedua, sesuai dengan doktrin pertahanan bahwa kita tidak menganut aliansi. Jadi harus dibedakan, ada aliansi, ada koalisi, ada strategi community dan political security, itu berbeda. Nah, Indonesia itu melakukan 3 aktivitas yang saya bilang tadi, yaitu koalisi, kemudian strategi community, dan political security. 3 diantaranya dilakukan non-aliansi. Kenapa? Karena memang kita adalah negara bebas dan aktif untuk terlibat dalam suatu blok tertentu. Karena aliansi itu berhubungan sama blok. Nah, dari situlah kemudian yang lalu tahun 2019 kalau nggak salah Menteri Retno menyampaikan bahwa Indonesia ketika DEKUAT muncul, AUKUS muncul, kemudian
beberapa aliansi militer muncul juga gitu kan. Indonesia selalu menyatakan bahwa Indonesia adalah negara sentral dan netral dalam munculnya aliansi tersebut, dan Indonesia mendukung adanya stabilitas regional gitu. Artinya bahwa kalau ditanya bagaimana cara koalisi yang dilakukan oleh Indonesia, itu pertanyaannya benar. Jadi yang dilakukan Indonesia dalam konteks misalnya koalisi, tergantung koalisi mana dulu yang perlu kita tekankan. Kalau koalisi ekonomi gitu kan, Indonesia terlibat dalam G20, terlibat dalam APEC, terlibat dalam pertemuan WTO dan pertemuan-pertemuan lain gitu. Kalau dalam bidang politik dan pertahanan, Indonesia terlibat dalam ASEAN Political Security. Ya, Indonesia juga dalam konteks bilateral berhubungan dengan strategi community. Indonesia yang terbaru akan melakukan latihan bersama dengan Cina, walaupun Cina menjadi salah satu climate dalam Laut Cina Selatan, termasuk upaya untuk menciptakan 10 dash line gitu ya. Tapi Indonesia mencoba mencari mitra strategis agar strategi komunitinya bisa terjalin. Kemudian ada koalisi itu misalnya Indonesia terlibat di Indo-Pasifik gitu kan. Jadi Indonesia sudah berupaya keras untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang. Dalam bidang lain misalnya dalam konteks energi, konteks itu semua ada partisipasinya gitu. Jadi misalnya dalam bidang dalam bidang lingkungan ada namanya Indonesia juga terlibat dalam UNFCCC gitu kan, itu terlibat. Kemudian ada COP, Indonesia juga terlibat. Bahkan keterlibatan Indonesia itu bukan hanya terlibat dalam konteks dia sebagai negara, tetapi juga terlibat sebagai substate negara. Artinya ketika G20 yang lalu sebagai koalisi ekonomi gitu kan, koalisi ekonomi, maka beberapa pemerintah daerah juga terlibat membangun koalisi itu, termasuk menciptakan ada namanya Urban 20, United City Local Government. Mereka berpartisipasi juga dalam konteks menciptakan koalisi. Ada koalisi di level negara, ada koalisi di level pemerintah daerah sebagai bagian aktualisasi dari hubungan internasional yang dilakukan dalam konteks negara dan konteks sub-negara. Berarti bisa dilihat bahwa Indonesia tuh udah berusaha ya Pak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik luar negeri. Terus kira-kira apa sih Pak kayak faktor internal dan eksternalnya untuk mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan politik luar negeri itu sendiri yang bebas aktif dalam memperkuat peran suatu negara dalam hubungan internasional? Oke, baik. Dalam kajian politik luar negeri bahwa Wolfram menyatakan bahwa dominasi antara faktor internal dan faktor eksternal itu disebut dengan central mystery gitu. Keterlibatan Indonesia dalam konflik Rusia dan Ukraina itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai faktor internal, dan juga kita bisa sebut dengan pengaruh faktor eksternal. Kita bisa apa argumentasinya gitu kan? Argumentasinya begini, kalau kita argumenkan bahwa itu keterlibatan Indonesia adalah faktornya internal, faktanya apa? Ya, Indonesia kan punya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia dan Indonesia dengan Ukraina. Ketergantungan Indonesia terhadap Rusia kan energi dan beberapa minyak dan lain-lain gitu kan, beberapa kebutuhan lain termasuk alutsista. Di sisi itu kan artinya kebutuhan internal kan, internal kan. Oke. Kedua, Indonesia terlibat dalam konflik tersebut menjadi mediator gitu kan. Nah, Indonesia juga mengapa ingin menyelesaikan konflik tersebut? Karena ternyata Indonesia juga memiliki mitra strategis dengan Ukraina, yaitu gandum dan beberapa kebutuhan perkebunan lain. Artinya bahwa kalau kita lihat dari faktor internal, kalau ini tidak selesai maka akan berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi kita, gitu kan. Nah, kalau gitu faktor eksternalnya di mana? Jadi
satu fenomena tadi itu bisa kita sebut dengan istilahnya itu two level game. Two level game itu mencoba untuk memastikan bahwa faktor internal dan eksternal itu mempengaruhi terhadap pengambilan kebijakan luar negeri. Nah, faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya adalah berupaya Indonesia mencoba untuk menjadi negara yang mengartikulasikan konstitusi, gitu kan, untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Itu kan konflik. Artinya Indonesia berupaya keras agar tidak terjadi konflik. Kenapa? Karena kalau semakin terjadi konflik, maka ekonomi global juga akan terganggu. Apalagi kalau sampai terjadi konflik yang memanas yang melibatkan aliansi NATO, Uni Eropa, dan negara-negara Barat, gitu kan. Ini akan berimplikasi kerugian Indonesia bukan hanya dari dua negara tadi, tetapi kerugian Indonesia bisa saja dari mitra strategisnya juga yang ada di Eropa. Artinya dari sini kita bisa pastikan bahwa yang namanya perang atau konflik gitu, itu pasti ketika itu terjadi, itu memungkinkan negara tersebut akan mengganggu kepentingannya. Artinya ketika mereka berkonflik kan berarti fokus mereka pada stabilitas dan keamanan. Artinya kerjasama dengan negara lain itu tidak menjadi faktor dominan lagi. Artinya dia menjadi faktor sekunder lah. Faktor utamanya kan namanya juga serangan, pasti akan faktor utama dulu yang akan ini. Nah, makanya Indonesia berupaya keras untuk terlibat di situ supaya upayanya agar bisa memastikan kebutuhan domestiknya tercapai atau internal life, kemudian bisa mengamankan stabilitas global, ikut serta dalam perdamaian dunia yang kita sebut dengan external needs. Baik Pak, atas fakta dari faktor-faktor internal dan eksternal itu, bisa nggak sih Pak faktor tersebut menjadi indikator dalam mengukur keberhasilan atau tidak keberhasilan politik luar negeri Indonesia? Oke, sebenarnya begini, pengukuran tentang faktor internal dan eksternal itu banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor internal misalnya, internal itu ada karakter kepemimpinan, gaya politik, sistem politik pemerintahan, ekonomi nasional, stabilitas militer, kemudian finansial nasional dan lain-lain. Itu banyak sekali faktor internal. Kemudian dari sisi eksternal misalnya politik dunia, stabilitas global, kemudian sistem internasional itu, kemudian media internasional, opini publik, itu juga menjadi bagian dari faktor eksternal. Tergantung pertanyaannya yang mana. Kalau kita mau jawab adalah apakah itu bisa menjadi indikator? Bisa, karena masing-masing ukuran itu harus dikuantifikasi tergantung statement kita mana yang kita pengen ukur. Misalnya kita pengen ngukur nih bahwa kebijakan luar negeri Indonesia itu dipengaruhi oleh pendekatan gaya politik. Nah, itu bisa dari faktor internal ya. Atau misalnya kita mau mengukur bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh indikator namanya politik dunia, gitu kan, bisa. Atau misalnya dalam faktor eksternal dipengaruhi oleh media, opini publik. Contoh, waktu terjadinya bom di WTC itu kan opini dunia selalu berkembang kan. Maka Amerika menciptakan kebijakan luar negeri namanya preemptive strike, gitu kan. Implikasinya kemudian berimplikasi terhadap negara-negara yang memiliki agama yang mayoritas Islam. Maka citra negatifnya pun kepada negara-negara yang memiliki agama Islam dan termasuk Indonesia. Makanya dibentuklah Densus 88 sampai Megawati ke Amerika, sampai Indonesia dicap sebagai negara daftar hitam karena opini publik yang menyebar begitu cepat, gitu kan. Nah, ini faktor eksternal tetapi berpengaruh terhadap Indonesia, gitu. Jadi apakah itu bisa dikatakan indikator? Banyak indikator, tergantung, dan kita tidak bisa mengukur kebijakan luar negeri itu dari berbagai kalau kita mau buat naskah ya, kita nggak bisa mengukur secara keseluruhan. Kita harus mengambil satu indikator yang kemudian itu kita kuantifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Contoh juga misalnya gini,
ketika Pak Jokowi menjadi presiden tahun 2014 gitu kan, salah satu faktor dominan yang mempengaruhi terbentuknya kebijakan luar negeri Indonesia poros maritim adalah faktor internal, yaitu Indonesia sebagai negara yang memang sejak dulu konvensi Juanda gitu kan sampai konvensi UNCLOS 1982 memungkinkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari terjemahan itulah kemudian dengan adanya potensi yang besar sampai 7.200 triliun atau artinya hampir setara dengan APBN Indonesia tahun 2015, yang artinya bahwa APBN dari kelautan saja APBN Indonesia sudah sangat signifikan. Dari kelautan saja kata mantan Menteri KKP dulu 3.000 triliun. Artinya faktor internal ini mempengaruhi terciptanya kebijakan luar negeri Indonesia yang poros maritim. Jadi tergantung indikator mana yang kita ambil sebagai bagian dari analisis kita untuk menerjemahkan bahwa faktor A atau faktor B itu menjadi landasan pemikiran politik luar negeri. Makanya kebijakan luar negeri itu akan merumuskan 3 pertanyaan. Pertama, apa faktor-faktor yang melandasi kebijakan itu terjadi? Yang kedua, mengapa kebijakan itu terjadi? Kalau kita tanya apa faktor, maka pertimbangan jawabannya adalah internal atau eksternal, gitu kan? Kalau kita tanya mengapa kebijakan itu diambil, berarti kita jawabannya adalah alasan rasional kenapa itu bisa terjadi. Maka ini berupaya berimplikasi pada metode eksplanasi gitu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kebijakan luar negeri itu diambil. Nah, ini bicara proses, decision making proses namanya. Jadi ketika ditanya tadi indikator, ya indikatornya tadi banyak. Cuman kalau kita mau menjelaskan semua indikator tadi itu akan sangat panjang, termasuk kita tidak akan mungkin membuat satu naskah skripsi, tesis atau disertasi yang mendesain semua indikator tadi menjadi satu karya tertentu gitu. Kita harus ngambil 1 atau 2 yang menjadi ukuran kita untuk memastikan bahwa kebijakan itu berhasil atau tidak berhasil di bidang tadi gitu. Indikator tadi gitu. Kira-kira kalau untuk indikator itu kayak ada minimalnya gitu nggak Pak? Kayak 1 atau 2 indikator atau minimal 3 indikator gitu? Kayak ada minimalnya? Begini, peletakan indikator sebenarnya tidak ada aturan khusus gitu. Cuman ini berbasis pada kebutuhan. Karena ini berbasis komparasi, kita harus jelaskan dulu. Misalnya gini, kita mau komparasi pengaruh implementasi poros maritim nih di eranya atau implementasi orientasi kebijakan luar negeri yang bernuansa maritim di eranya Jokowi dengan eranya SBY gitu kan. Nah, berarti itu kan komparasi. Komparasi itu syaratnya 2. 1, ada 2 orang aktor yang sama melakukan hal berbeda. Yang kedua adalah ada dua aktor yang berbeda melakukan hal yang sama gitu. Tadi saya sebutkan ada Jokowi dengan SBY. Indikator yang kita ambil apa? Maritim kan? Oke. Kesimpulannya menunjukkan bahwa dari 2 orang yang sama yang dari 2 orang yang sama, yang saya maksud ini pemimpin Indonesia gitu ya, ketika menerjemahkan tentang kebijakan luar negeri yang bernuansa maritim ternyata berbeda. Faktanya apa misalnya? Jokowi lebih menekankan pada inward looking, SBY lebih berpikir pada outward looking. SBY berpikir global overview, sedangkan Jokowi lebih berpikir pada bilateral overview. Jokowi lebih unilateralisme projection, sementara SBY lebih globalisme gitu kan. SBY lebih menggunakan pendekatan demokratik projection, sementara Jokowi lebih mendekatkan pada pendekatan yang maritim projection gitu. Dan kemudian perbedaan itulah yang menunjukkan bahwa faktor itu menunjukkan kedua belah pihak
itu memiliki tindakan yang berbeda dalam menerjemahkan dan mengartikulasikan kebijakan luar negeri masing-masing, sekalipun bidang yang indikator yang kita maksud itu sama. Baik Pak, pada komparasi kepemimpinan seperti itu, pada saat kepemimpinan Pak Jokowi berbeda dengan kepemimpinan Bapak SBY, apakah itu dapat menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif gimana Pak? Begini, sebenarnya dalam menerjemahkan kepemimpinan itu kalau secara teoritis gitu ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya misalnya image, personal branding, kemudian ada namanya learning education, kemudian ada namanya belief system, kemudian ada juga namanya advocate set gitu ya, masa lalu dia, kemudian ada namanya cognitive consistency, kemudian ada beberapa faktor lain juga gitu. Jadi setiap pemimpin itu pasti punya personal branding masing-masing. Kemudian selain itu juga para pemimpin itu memiliki visi yang berbeda, sehingga dalam implementasi dan artikulasi dari kebijakan yang dibangun itu pasti berpotensi berbeda. Sekalipun misalnya saat ini Pak Prabowo yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, walaupun tagline-nya melanjutkan, saya pikir pasti akan ada perbedaan. Kenapa? Basically Pak Prabowo adalah basic seorang militer gitu kan, dan kita bisa lihat beliau adalah militer tradisional, artinya orientasinya mungkin agak berat di dominasi isu-isu yang berbasis pada politik dan keamanan gitu. Walaupun didampingi oleh Gibran yang memang berorientasi pada kelanjutan dari visi bapaknya, ya mungkin itu hanya mendampingi, karena tetap pengambil kekuasaan adalah Prabowo, yaitu misalnya isu hilirisasi, kemudian digitalisasi, itu mungkin tetap akan dilanjutkan, tetapi sepertinya tidak akan mengalahkan argumentasi Prabowo yang selalu dalam beberapa debat, termasuk dalam pertemuan-pertemuan forum, yang selalu berupaya keras menjelaskan Indonesia sebagai negara yang kuat, patriotis, bela negara, dan lain-lain. Artinya bahwa isu politik dan keamanan itu menunjukkan Prabowo sebagai seorang yang konsisten untuk menciptakan Indonesia sebagai negara yang berdaulat tanpa adanya intervensi dan doktrin dari negara luar. Kemudian dari video Bapak di kanal YouTube Bapak, saya menonton beberapa video, kemudian saya ingin bertanya, orientasi yang perlu dipikirkan dalam kepemimpinan politik luar negeri yang akan datang nanti kan ada 3 hal ya Pak. Ada komunikasi sinergi, ada pentingnya membangun Millennium Essential Force, ada industri pertahanan, agar industri pertahanan baik dan kita tidak hanya menjadi konsumen gitu ya Pak. Kemudian yang ketiga ada membuat buku putih pertahanan. Menurut Bapak dari orientasi tersebut kita sudah memilikinya belum sih Pak pada politik luar negeri yang sekarang? Ya, sebenarnya kita sudah 3 elemen tadi itu kita punya gitu kan. Tahun 2008 seingat saya kita punya buku putih, tapi sekarang itu sepertinya belum ada gitu. Jadi itulah kemudian yang saya bilang di situ pentingnya untuk membuat buku putih. Kenapa? Agar kita tahu bagaimana kebijakan pertahanan kita dibangun, termasuk orientasinya, kita mau bekerja sama dengan siapa, ini jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang, kemudian alutsista seperti apa yang kita butuhkan, kebijakan kepada prajurit seperti apa yang kita inginkan, senjata jenis apa yang kita butuhkan, karena kan modernisasi itu semakin cepat gitu kan. Dan buku putih itu semacam kalau kita di istilahnya di pendidikan ibaratnya itu kayak kurikulum lah gitu, yang kemudian itu menjadi orientasi dan dasar roadmap dalam proses kepemimpinan. Sedangkan Millennium Essential Force tadi itu memang sudah ada dari sebelumnya gitu kan. Namun memang perlu kembali saya tekankan bahwa untuk membangun pertahanan yang besar, yang kuat, itu butuh dana yang besar. Artinya kalau nggak salah hari ini dana kita sekitar 400-an triliun gitu ya. Cina untuk membangun dan negara kuat gitu ya seperti sekarang gitu ya, itu
tahun 2014 itu butuh dana sekitar 2.400 triliun. Artinya hampir setara dengan APBN Indonesia, sekitar hampir setara dengan APBN Indonesia. Artinya memang ketika kita mau membangun pertahanan yang kuat, apalagi kita adalah negara maritim, tentunya kita butuh untuk bisa membangun kualifikasi dan kompetensi agar sumber daya yang ada itu bisa kita dapatkan keseluruhan gitu ya. Karena Indonesia ini kan negara yang kaya gitu kan, potensinya besar. Jadi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, maka sumber daya itu akan hilang. Jadi kalau sumber daya itu kita bisa dapatkan gitu ya, sesuai dengan pasal 33, segala apa hal yang ada di perut bumi maka dimanfaatkan sebagian besar untuk kepentingan rakyat gitu. Artinya bahwa semua kepentingan yang baik itu ada dalam laut, di tengah laut atau di atas laut, termasuk dalam perut bumi, itu harus ada hutan, pariwisata, ekonomi, energi, batu bara dan lain-lain, itu semuanya harus dimanfaatkan. Artinya yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai banyak pengecut atau semacam oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momen ini untuk mencari kekayaan pribadi. Padahal poin utama dari upaya pasal 33 konstitusi tadi adalah memastikan kestabilan dan keadilan kesejahteraan sosial, bukan hanya kesejahteraan pada oknum-oknum tertentu. Oleh sebab itulah PR Prabowo ke depan, termasuk Gibran, adalah memastikan terjadinya distribusi kekayaan alam Indonesia kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga tercipta keadilan sosial ekonomi sesuai dengan amanat Pancasila. Baik Bapak, dari fakta orientasi tersebut berarti kita tuh memiliki dampak dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif terhadap stabilitas regional dan perdamaian global, begitu ya Pak? Ya, betul. Kontribusi Indonesia sudah sangat signifikan baik di level regional maupun level global, menunjukkan bahwa Indonesia selalu berpartisipasi dan memfasilitasi gitu ya aktivitas pertemuan-pertemuan global. Yang lalu misalnya ada istilah Bali Demokrasi Forum, itu kan wajah Indonesia sekali. Kemudian ada misalnya yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara yang memiliki cadangan air terbesar di dunia. Nah, Indonesia tuan rumah. Indonesia menjadi tuan rumah G20, Indonesia menjadi tuan rumah Urban 20, dan banyak pertemuan lain yang menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia dalam konteks regional maupun global itu selalu menjadi hal yang positif dan dianggap sebagai negara yang mampu memberikan rekomendasi. Nah, sesuai dengan data Lowy Institute, kenapa Indonesia selalu berpartisipasi? Karena memang berdasarkan data 2023 menunjukkan memang kualitas Indonesia adalah di diplomasi, dan itu ada di urutan pertama. Berbeda dengan Amerika dan China yang memang ada di urutan pertama dan kedua untuk kapasitas dan kualitas pertahanan dan keamanan. Sedangkan Indonesia ada di posisi 9. Baik Pak, mengenal pada isu pertahanan yang Bapak sebutkan dalam beberapa video Bapak juga, ada isu pertahanan menjadi orientasi politik luar negeri Indonesia ke depannya. Itu ada satu hal yang membuat saya ingin bertanya, yaitu pada tantangannya itu ada bergeser kebijakan luar negeri beberapa negara menjadi regionalisme sentrik. Maksudnya itu bagaimana sih Pak? Ya, jadi ada beberapa negara yang memastikan bahwa ternyata memastikan untuk menjadi negara yang kuat itu tidak cukup bisa hanya sebatas mandiri gitu kan. Untuk itulah terjadi pergeseran kebijakan luar negeri yang tadinya hanya disifati sentral negara, bergeser pada koalisi gitu kan. Apa faktanya? Muncul di Indo-Pasifik itu namanya DQUAD. Kemudian ada namanya AUKUS gitu kan, di kawasan Asia Pasifik. Muncul lagi koalisi namanya Indo-Pasifik. Bahkan Cina itu menciptakan BRI gitu kan, dengan menggait beberapa negara lain sebagai mitra strategis, menunjukkan bahwa
kebijakan luar negeri itu tidak bisa lagi dicapai dengan satu negara saja. Artinya harus bermitra dengan negara lain. Kalau istilah Pak Nugroho ini disebut dengan kebijakan luar negeri level 4. Gitu. Karena kebijakan luar negeri menjadi tombak dan sentral dalam mengimplementasikan dan mendapatkan kepentingan nasional secara utuh, secara objektif. Baik Bapak, wawancara ini sangat berharga bagi kami dan membantu kami sangat dalam memahami politik luar negeri Indonesia yang ternyata sudah cukup berhasil dalam prosesnya, yang ternyata sudah cukup memumpuni untuk menjadi negara maju ya Pak ke depannya. Semoga Indonesia akan menjadi negara yang semakin berkembang selanjutnya dalam politik luar negerinya, baik dalam hal apapun. Kemudian Bapak apakah memiliki pesan atau pesan terakhir atau saran yang ingin Bapak sampaikan kepada para pembaca dan pendengar konteks kami? Bagi saya adalah memahami kebijakan luar negeri itu kompleks, gitu kan? Karena belajar tentang kebijakan luar negeri itu seperti saya bilang tadi, kita bertanya pada 3 tempat. Yang pertama, apa faktor yang mendasari, kemudian mengapa kebijakan itu diambil, kemudian bagaimana kebijakan itu diformulasikan, dan mungkin ada yang keempat, yaitu bagaimana evaluasi yang harus dilakukan. Jadi ke depan bagi mahasiswa yang memiliki minat untuk memahami kebijakan luar negeri, secara pribadi sih saya memang isu ini menjadi bidang saya banget gitu kan. Jadi beberapa video sudah saya posting, dan kemudian saya juga punya beberapa buku tentang kebijakan luar negeri. Jadi kalau ada yang berminat silakan, saya terbuka untuk diskusi terkait baik khususnya kebijakan luar negeri Indonesia ya. Bagaimana mendesain kebijakan luar negeri, baik dari sisi pertanyaan apa faktor yang menyebabkan, alasan argumentasinya, sampai bagaimana proses itu diambil. Karena kebijakan luar negeri itu adalah sesuatu yang kompleks atau central mystery, sehingga perlu kognisi yang benar agar bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi atas waktu berharganya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Kami berharap semoga kedepannya kita dapat berkolaborasi lagi dalam hal-hal yang baik kedepannya. Semoga Bapak sukses selalu dalam semua perjalanan Bapak. Terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman, kita sudah mengakhiri wawancara ini dengan Bapak Leoda Muhammad Fatun, SPI MHI. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.